Tentunya saya di sini saya mendapat perintah dari Abi untuk mencoba menjelaskan syarat-syaratnya jamak dan qasar. Kita mulai dari syaratnya jamak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutu jam'i taqdimi arba'atul bid'atu bil awali wa niyatul jam'i fiha wal muwalatu bainahuma wa dawamul udhri. Syarat-syaratnya jamak takdim itu ada 4. Yang pertama itu menggabungkan 2 sholat dan dikerjakan pada waktu yang pertama. Contohnya, misalnya kita sholat asar, sholat zuhur dengan asar, kita mau jamak takdim, itu dilakukannya sholat zuhur dulu baru asar. Dan yang kedua, niat menjamak ketika sholat pertama atau waktu pertama, di waktu sholat pertama. Niatnya itu ketika takbiratul ihram atau ketika takbiratul ihram, ketika dalam sholat, itulah dalam sholat pertama. Niatnya itu saya niat menjamak sholat zuhur dengan asar. Dan yang ketiga itu antara sholat yang pertama dan kedua itu harus mu'alah atau berterusan, tidak ada jeda. Syarat yang keempat itu zuhurnya masih berlangsung atau masih dalam perjalanan, kita belum sampai tujuan. Dan terus lanjut, faslun syaratul jam'i takhiri isnani niyatul takhiri waqad bakoman min waqtil ula ma yasa'u wadawamul udhri ila tamamis yani dan syaratnya jamak takhir itu ada 2. Yang pertama itu niat mengakhirkan sholat di waktu zuhur atau di waktu pertama, dan uzurnya masih berlangsung sama seperti yang pertama atau belum nyampe, masih dalam perjalanan belum sampai tujuannya. Terus jamak takhir itu mengakhirkan sholat yang pertama, menggabungkan 2 sholat dan dikerjakan pada waktu yang kedua atau dikerjakan pada waktu asar. Kita niatnya jamak takhir itu niat pada waktu zuhur dan dilakukan pada waktu asar. Dan syarat-syaratnya menjamak sholat itu ada 4. 1. Bepergian jauh mencapai 80 km dan sakit dan hujan.
Lanjut ke bab qashar. Qashar ialah memotong sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contohnya seperti sholat zuhur. Kan tadinya sholat zuhur itu 4 rakaat, kita qashar. Boleh mengqashar menjadi 2 rakaat. Dan syarat-syaratnya qashar itu ada 5. 1. Seorang musafir atau bepergian bepergian jauh, tidak untuk bertujuan maksiat. 2. Dengan jarak 80 km atau jauh lah. 3. Melakukan sholat yang berupa 4 rakaat. Itu boleh mengqashar sholat zuhur sama asar sama isya doang, yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sebabnya niat mengqashar sholat berbarengan dengan takbir. Maksudnya niat mengqashar itu berbarengan dengan takbir, itu niatnya itu bareng dengan takbir, seperti sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin qashran. Terus 5. Tidak boleh dan yang kelima itu tidak boleh bermakmum pada orang yang mukim. Bisa dipahami nggak? Ada yang gini, ada yang nggak paham nggak ketika masih itu nerang itu atau paham kan biasanya atau gimana gitu. Kalau ada yang kurang paham dengan penjelasan safety, bukan penjelasan dalam kitab tersebut, itu. Boleh, insyaallah. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa enggak. Apabila kita sedang berpergian jauh atau dekat, apa kita boleh dijama dan diqashar? Kalau jauh itu bisa menjama dan qashar. Kalau sementara sakit, apakah diperbolehkan? Boleh, kecuali dengan sakitnya yang parah. Sakit parah itu boleh. Itu dua-duanya boleh tak jama dan qashar? Kalau itu mah saya kurang tahu. Kalau misalkannya perjalanannya macet, itu boleh nggak? Boleh. Dengan jarak yang dekat. Jarak yang dekat. Itu boleh, karena ada di sini. Contohnya seperti dari sini ke Pleret, tapi macet. Itu apakah diperbolehkan untuk jama dan qashar? Kalau itu saya belum tahu. Sepertinya dari Mbak-Mbak pertanyaannya sudah cukup barangkali dari Tanya apa-apa. Jadi artinya kita filsuf.
Kalau ada yang bertanya akan jelas korsak itu berapa, itu kemana. Mana enggak? Udah, Enggak, Mas. udah nggak ada. Enggak. Kalau nggak ada, saya tutup. Udah. Nah, sekian dari penjelasan saya. Bila ada kata yang tidak bisa memahamkan atau bisa dipahami, mohon maafnya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.